Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Mbak, mari silahkan. Ada yang bisa saya bantu? Baik, dengan siapa ini? Saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Ulfa Mbak. Saya dari Semarang. Saya seorang mahasiswa Mbak. Wah, Semarang, lumayan jauh juga ya Mbak. Bagaimana kabar Mbak Ulfa hari ini? Lumayan Mbak. Kabarnya baik. Hari ini berbulan kuliah? Enggak Mbak, saya hari ini kosong. Makanya saya konseling hari ini. Oh. Kenapa seperti itu? Apa penyebabnya? Apakah ada kaitannya dengan keluarga, teman, sahabat, atau lingkungan? Penyebabnya saya sendiri Mbak. Kenapa dengan diri Mbak Ulfa? Saya malas Mbak. Ditambah saya itu suka nonton daripada belajar. Nonton? Nonton apa yang Mbak Ulfa suka? Saya suka nonton film horor, K-pop, drakor. Jadinya mimpi saya tambah menurun. Ya, saya mengerti Kak. Saya mengerti pokok permasalahannya. Jadinya Mbak Ulfa itu memang sudah malas belajar, ya. Ditambah Mbak Ulfa itu lebih suka menonton daripada untuk belajar. Seperti itu. Ya, Baiklah, coba Mbak Ulfa ceritakan kepada saya apa yang membuat Mbak datang kemari atau apa yang menjadi permasalahan Mbak. begini Mbak, saya tuh kurang bersemangat untuk belajar. Maksud Mbak Ulfa? Saya kurang bersemangat. Kalau masalah belajar, nilai saya pun banyak yang menurun. Kenapa nggak bersemangat? Gak ada motivasi. Baik, senang sekali bisa bertemu dengan Mbak Ulfa hari ini. Kalau saya boleh tanya, apakah Mbak Ulfa pernah mengikuti konseling? Belum pernah Mbak. Ini baru pertama kali saya konsultasi. Baiklah, sebaiknya sebelum kita berbincang-bincang, alangkah baiknya saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling. Konseling itu bantuan profesional ya Mbak, yang dilakukan oleh seorang profesional, seorang konselor kepada klien atau konseli agar seorang konseli itu mampu memecahkan masalahnya yang dihadapinya. Dan seorang konselor itu mempunyai asas-asas seperti asas kerahasiaan, kemandirian, kemudian asas yang dilatih. Dan kerahasiaan itu sangat melekat pada saya sendiri sebagai konselor. Rahasia Mbak atau cerita Mbak, data-data Mbak tidak akan bocor, seperti itu. Oh begitu ya Mbak, saya paham. Baik, untuk pertemuan pertama kali ini saya juga akan membahas terkait waktu yang akan kita lakukan untuk sesi konseling hari ini itu kurang lebih 30-40 menit. Dengan adanya waktu tersebut, semoga kita bisa berbincang-bincang lebih dalam, dan semoga waktu yang ada kita bisa menemukan solusinya. Namun jika masalah dan solusi belum ditemukan, lain waktu kita akan menyelenggarakan sesi konseling lagi. Apa sikap seperti itu bisa mendukung Mbak Ulfa untuk mencapai apa yang Mbak Ulfa inginkan? Saya usahakan Mbak. Saya juga berusaha untuk mengurangi nonton yang enggak bersangkutan sama materi mata kuliah. Kalau untuk nonton, berarti kan Mbak Ulfa juga harus mencari ya di YouTube. Apakah itu sudah termasuk efektif menurut Mbak Ulfa? Efektif sih Mbak. Saya paling lama 45 menitan lah. Kalau untuk tugas bagaimana? Ya kalau saya paham, saya kerjain. Kalau enggak ya nyontek. Mbak Ulfa tahu konsekuensinya. Gak ada bener Mbak. Menyontek itu tuh bukan jalan keluar Mbak. Menyontek juga membuat kita tuh jadi tergantung sama orang lain, terus jadi pembodohan diri
selalu mengandalkan orang lain. Nah, bagaimana sih? Ayo kita cari bagaimana agar hal tersebut itu tidak terjadi. Seperti misalkan Mbak Ulfa itu merasa bahwa evaluasi atau ujian tugas itu sebagai evaluasi diri kita dalam pembelajaran kuliah, dan bisa juga sebagai tantangan kita untuk lebih belajar lebih giat lagi biar mendapatkan nilai yang bagus. Ya itu bisa menjadi alternatifnya Mbak. Saya akan usahakan. Nah, ya, sebenarnya itu Mbak Ulfa pengen keadaannya seperti apa? Ya saya pengen merubah dari sebelumnya, terus mengurangi nonton dan membuat nilai saya itu gak jelek terus. Dan Mbak Ulfa paham dengan apa yang Mbak inginkan? Saya paham, tapi saya ingin berusaha untuk mengurangi itu. Baik, tanggung jawab sebagai seorang mahasiswa itu adalah belajar. Jika Mbak Ulfa ingin keinginannya terwujud, maka belajarlah. Jika tidak ada usaha untuk belajar, ya apapun yang Mbak Ulfa inginkan tidak akan terwujud. Dan seperti itu yang tadi Mbak Ulfa jelaskan. Apa tidak ada kesulitan dalam belajar? Ya ada sih Mbak, saya jadi kurang paham beberapa materi, tapi saya nggak suka penjelasan yang cuman tulisan aja, bosan ya. Baik, berarti Mbak Ulfa ini visualisasi banget ya? Bisa dibilang begitu Mbak. Apakah Mbak Ulfa pernah mencoba belajar dengan YouTube? Belum sih Mbak. Apakah kamu juga punya kendala dan pengaruh dari lingkungan sekitar? Kendalanya ya saya itu anak visualisasi banget dan malas untuk membaca, hanya tulisan aja. Dan kalau pengaruh sih jadi takut maju ke depan, dan kalau dapat nilai jelek itu dimarahin sama orang tua. Kalau dia yang kurang paham, Mbak Ulfa tanya ke dosen. Apa aja sih usaha Mbak Ulfa untuk mencapai itu? Dengerin dosen, nge-review materi, mengurangi nonton, dan saya juga berusaha untuk mencari materi yang Ada gue, ide apik ide, astagfirullah, wis apik. Gitu aja gue bisa kayak 5 menit deh, gue gigi tok loh. Oh, tak potong-potong. Apa saja sih usaha Mbak Ulfa untuk mencapai itu? ya dengerin dosen, nge-review materi, terus saya kurangi menonton, dan saya juga berusaha untuk mencari materi yang bervisualisasi. Apakah hal tersebut sudah menunjang? Sedikit cukup sih Mbak. Oke, tadi Mbak Ulfa tuh bilang bahwa ikut mendengarkan dosen. Apakah selama ini Mbak Ulfa itu tidak mendengarkan dosen? Kadang-kadang Mbak. Apa sih yang dilakukan Mbak Ulfa saat dosen menjelaskan? Saya sambil nonton, dan saya itu jadi berlarut. Dan Jika Mbak Ulfa mendapatkan kesulitan, Mbak Ulfa lebih berusaha lagi, lebih optimal lagi, lebih rajin lagi untuk mencapai tujuan Mbak Ulfa. Bisa kita simpulkan untuk sesi konseling kali ini,
Mbak Ulfa itu sudah bisa memecahkan masalah sendiri. Kemudian Mbak Ulfa juga sudah lebih semangat lagi belajarnya dan usaha lagi ke depannya. Semoga sesi konseling kali ini dapat bermanfaat buat Mbak Ulfa, dan untuk komitmen selanjutnya bisa dilanjutkan lagi lebih bagus lagi. Siap, Mbak. Saya ikut senang kalau Mbak Ulfa lebih bersemangat dalam belajar, berusaha dalam belajarnya. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Bila ada kesulitan, bila membutuhkan bantuan, saya siap membantu. Oke, Mbak Ulfa, sesi konseling hari ini saya tutup. Sukses selalu buat Mbak Ulfa, semangat selalu.